welcome back to my channel. Kali ini gue kembali ke konten terbaru gue, yaitu Sit Down Comedy. Kali ini adalah episode yang kedua. Oke, jadi di episode kali ini gue akan bercerita tentang mengambil sebuah tema, yaitu judulnya nama panggilan. Setiap orang pasti punya yang namanya nama panggilan, ya kan? Mulai dari waktu kecil, waktu SD, SMP, SMK, bahkan di tempat kerja pasti kalian punya nama panggilan masing-masing, ya kan? Termasuk juga gue sebenarnya. Gue itu nama panggilan gue itu gonta-ganti terus ya, udah kayak apa ya? Kayak KTP kan gonta-ganti kayak sendal ya. Dari SD, SMP, SMK sampai tempat kerja, nama panggilan gue selalu berubah-ubah. Dari sejak SD nama gue dipanggil di SD itu, waktu kecil gue dipanggil, nama panggilan gue ada Boin, ada bos satu ada pernah dipanggil gue juga dipanggil Eceng, what is Eceng, pernah dipanggil juga Sarin, pokoknya adalah banyak panggilan. Terus di SMP juga gue dipanggil apa ya, di SMP gue gak banyak panggilan nih, gak dapat banyak panggilan sih SMP. Cuma paling di SMP gue dipanggil si pendiam aja, karena gue di SMP gak banyak ngomong, gue pendiam, gue termasuk si jarang ngomong mungkin. Lalu SMK gue dipanggil bos, gak tahu nih ceritanya kenapa gue dipanggil bos, gak tahu juga sih. Tapi teman-teman gue panggil bos, kemana bos. Bahkan sampai sekarang gue sama teman-teman SMK gue kalau lagi reunian atau kalau lagi pas acara nikahan pasti nyapa gue, bos kemana hungkul bos, gitu kan. Wah. Terus di tempat kerja gue pernah dipanggil Ihin, Kang Ihin kemana hungkul. Pernah juga gue dipanggil A Bandung. A Bandung kemana A Bandung, karena gue tinggal di Bandung kan, ya dipanggilnya A Bandung. Kalau mungkin gue tinggalnya di Sumedang mungkin jadi AA Sumedang. Tahu kali ya. Oke. Terus dari semua panggilan yang pernah gue terima itu kan, gue paling agak risih gitu, atau enggak kurang srek sama panggilan Mas sama Bapak. Kenapa gue enggak suka gitu dipanggil Mas? Pertama, gue bukan orang Jawa, gue itu orang Sunda. Nama gue aja Iin Solihin, kok dipanggil Mas? Bagaimana ceritanya? Gak nyambung kan? Ini tiap gue ke tempat umum ya, ke Alfa, Indomaret, pagi Mas, mau beli apa Mas? Pagi Pak, mau beli apa? Perasaan gue masih muda gitu. Gue bukan orang Jawa, nama gue Iin Solihin tapi gue dipanggil Mas. Gue juga bingung sebenarnya. Tapi selidik demi selidik, akhirnya gue tahu penyebabnya kenapa gue dipanggil Mas gitu kan, sama orang yang pertama kali gue temu, atau gue ke tempat umum, atau gue ke Alfa, Indomaret, tempat makan gitu kan, tepatnya di tempat kerja gue. Jadi ceritanya itu dia ngomong gitu kan, ngomong belak-belakan sama gue, In gitu kan, muka lu kayak orang Jawa. Hah? Itu kan gue kaget, Jawa yang bener gitu kan, perasaan gue bukan orang Jawa. Iya, gue kayak orang Jawa gitu, makanya dipanggil gue Mas gitu. Oh, ternyata gue tahu ya alasannya kenapa gue dipanggil Mas itu, karena muka gue kayak orang Jawa. Padahal kan kalau gue ngaca gitu kan enggak mirip orang Jawa lah. Gue kalau ngaca kayak orang Batak, aduh. Orang Batak. Mantap kali lah macam mana. Dasar kau bodak. Orang Batak.
parah men. Aduh. Dan gue juga paling gak suka kalau gue dipanggil bapak gitu kan. Kenapa gue nggak suka dipanggil bapak? Karena gue bukan bapak-bapak dong, gue masih muda. Umur gue aja baru 23 men. 23. Kalau udah nikah gitu kan, udah punya anak, gak apa-apa lah dipanggil bapak gitu kan. Lah gue masih single, jomblo lagi, belum punya pacar, malah curhat. Oke, gue dipanggil bapak gitu kan. Gue ke mall, gue ke tempat wisata, pak ada perlu apa pak, atau gue ke bank gitu kan, ada yang bisa dibantu pak. Baik, dari pertama gue masuk langsung gue disambut, pak ada keperluan apa. Kenapa gak panggil gue kang gitu, kang atau aa gitu, kenapa panggilnya pak gitu. Gue juga bingung sebenarnya. Ke Indomaret, ada yang bisa dibantu pak, beli apa lagi pak. Udah itu aja pak. Sudah gue kadang gue juga suka dimain-mainin gitu kan. Gue karena dia nyebutnya gue bapak, jadi gue jawabnya seperti bapak-bapak dong, bahasa-bahasa baku tentunya. Seperti gue belanja gitu kan, keliling ke mall, lihat-lihat ada yang bisa dibantu pak. Enggak, cuma lihat-lihat saja. Tapi setelah gue selidik demi selidik, ternyata masalahnya hampir sama seperti masalah yang nomor 1, yaitu gue karena faktor F alias faktor face wajah gue lagi. Ternyata wajah gue itu wajah yang kelihatannya tua. Aduh, tua lagi, makanya gue dipanggil bapak gitu kan. Pernah juga, ini juga true story nih, pernah gue pas gue pertama kali masuk kerja, gue naik jemputan guys. Pas pulang kerja gue duduk sebelahan sama orang karyawan baru, anak baru yang gue baru kenal. Lah kita duduk, kita ngobrol sebentar, dan dia menanyakan satu hal yang bikin gue ngerasa kalau gue emang benar-benar tua. Muka gue ya, kalau dia nanya gini, udah punya anak berapa, udah nikah? Hah? Gue kaget dong, dalam hati gue. Lalu gue jawab aja dengan senyum dan datar, belum. Gila. Tapi dalam hati gue ini sebenarnya bertanya-tanya, ini anak manggil gue bapak, nyangka gue udah berkeluarga. Berarti gue tua banget itu kan, kelihatannya parah. Gue baru sadar. Tapi setelah gue berkaca, tapi kalau anehnya itu ketika gue berkaca di depan kaca di kamar gue nggak ngerasa tua tuh. Gue selalu berkaca, subhanallah kamu ganteng banget. ganteng maksimal. Iklan lu mirip Boril. Oh, jauh. Aduh. Ya jadi seperti itulah, kadang-kadang gue ngerasa risih dengan dua panggilan itu ya. Pertama adalah panggilan mas, yang kedua adalah panggilan bapak. Sisanya gue agak pernah permasalahkan lah. Itu sih mungkin dari cerita gue. Terus ada lagi yang gue paling gak suka dan dampak daripada muka gue yang kelihatan tua ini adalah gue pas gue mengecek pemakai filter wajah. Itu adalah aplikasi bangsat yang gue paling benci. Karena apa? Karena setelah gue mencoba itu filter, gue sensorin ke wajah gue gitu kan, pakai HP gini kan, handphone gue cek, pas lihat berapa persen, dah umur gue kelihatan kayak umur 45. Wah parah jadi anjing aplikasi. Langsung gue hapus tuh aplikasi, lalu gue lempar ke HP. gak
sampai gitulah ya. Intinya gue dari semua itu gue jadi merasa apa gitu. Kadang gue merasa tua, sebenarnya bukan tua sih bro. Mungkin karena wibawa gue, karena gue adalah lahirnya hari Selasa. Jadi Selasa itulah api, dan orang yang lahir hari Selasa itu biasanya punya jiwa pemimpin, dan mungkin karena itu gue jadi berkarisma dan terlihat seperti berwibawa kan. Makanya orang-orang pada segan ngeliat gue gitu kan. Oke, jadi mungkin itu adalah salah satu poinnya kenapa gue dipanggil bapak. Tapi it's okay. Mungkin segitu aja dari gue. Jadi konten Sit Down Comedy episode 2. Jangan segan, kalau kalian suka klik like, comment, dan subscribe channel gue. Oke, ditunggu episode selanjutnya. Oke, gue Inso cabut. Bye, maksimal. Wow.